البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di kitab shalah dan sudah masuk di bab Sholatul Idain, sholat dua hari raya. Disebutkan pada pertemuan terakhir lewat tentang waktu sholat hari raya, yaitu mulai ketika matahari itu sepenggal, satu tongkat, seperti kita melakukan sholat duha. Kemudian sampai sebelum zawal, ya, sebelum matahari itu tergelincir. Jadi selesainya sholat duha itu. Demikian juga tentang hukum melakukan sholat id adalah wajib fardu ain. Bagaimana perempuan wajib juga, tetapi tidak wajib untuk keluar. Demikian. Tidak ada yang mengatakan bahwa perempuan wajib untuk keluar. Tapi hukumnya sama, mereka laki-laki ataupun perempuan adalah wajib melakukan sholat id. Demikian juga bahwa takbir di sholat id adalah masyru', ya, sebagaimana dalam ayat walitukabbirullah ala ma hadakum, dan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ucapan takbir atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada kalian. Kemudian disebutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 474 tentang sholat id, ya, sholat itu sebelum khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, demikian juga Abu Bakar, wa Umar, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yusalluna, mereka semua salat al-idain, dua hari raya, qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa salat idain adalah qabla khutbah. Salat dua hari raya itu sebelum khutbah. Salat dulu baru khutbah. Kemudian semua para ulama, ya, bahwa zaman Nabi, demikian juga zaman Abu Bakar, demikian juga Umar, maka sholat dulu baru khutbah. Disebutkan oleh para ulama di situ, ya, bahwa siapa yang pertama kali melakukannya terjadi perselisihan. Jadi kesimpulannya bahwa dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian radhiyallahu diikuti oleh ummaluhu, yakni pembantu-pembantunya, gubernur-gubernurnya, demikian juga setelahnya, ya, demikian. Seperti Ziyad, demikian juga yang lainnya melakukan, demikian juga Marwan ibn Hakam melakukannya. Sebagian mengatakan bahwa Utsman bin Affan beliau pernah melakukan, ya, disebutkan karena, ya, ada keperluan, ada maslahat. Dan yang kita pernah sebutkan yaitu apa? Bahwa ijma' para ulama menyebutkan bahwa untuk kemudian sholat dulu baru kemudian berkhutbah. Tidak boleh untuk kemudian kita menyelisihinya. Kemudian juga disebutkan hukum khutbah id. Setelah tadi disebutkan bahwa sholat dulu baru kemudian khutbah. Lalu bagaimana hukumnya khutbah id itu? Sebenarnya adalah sunnah. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dawam 'alaiha. Nabi selalu melakukannya. Beliau sholat dulu kemudian berkhutbah. Walam ya'mur biha, beliau tidak pernah memerintahkan. Dari situlah diambil bahwa itu adalah sunnah. Ya, sunnah untuk kemudian berkhutbah setelah sholat. Kemudian berapa kamu khutbah itu ba'da sholatil id? Berapa kali khutbahnya? Apakah seperti sholat Jumat? Yang benar jelas bahwa itu adalah sekali. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang muttafaqun alaih, yaitu apa? Disebutkan qabla khutbah, sebelum khutbah, sekali saja. Di situ dengan tidak mengatakan khutbatain, dua khutbah, tapi satu khutbah. Khutbah di sholat id adalah sekali saja. Kemudian juga di situ ada beberapa permasalahan. Kapan waktu takbir ketika Idul Fitri? Ya, disebutkan bahwa kita disunahkan bertakbir ketika Idul Fitri.
Amatul ulama, yakni secara umum dari para ulama mengatakan bahwa yang tahi bi sholatil Id. Selesai sholat Idul Fitri itu, maka selesailah takbir. Ucapan Allahu Akbar itu selesai. Kemudian terjadi perselisihan, kapan dimulainya? Ya. Dimulainya adalah annahu yabda'u bi dhuhuri hilali Syawal. Dimulai takbir itu ketika tampak hilal, yaitu bulan, masuk bulan Syawal. Kita menunggu kan apakah melihat hilal atau belum. Nah, melihat hilal di situ, apalagi kalau kemudian genap 30, kita bisa mulai langsung. Ya, bulan Ramadan 30 genap sudah. Setelah itu setelah maghrib kita bertakbir. Gitu. Dalilnya apa? Dalilnya ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Dan agar mereka menyempurnakan jumlah puasanya itu walitukabbirullaha, dan untuk mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah apa? Setelah selesai puasanya. Demikian. Kemudian Idul Adha, kapan itu mulainya? Terjadi perselisihan mulainya. Kesimpulannya adalah ya disebutkan di sini, adapun takbirnya itu ada yang dia itu terikat dengan waktu-waktu sholat. Ya. Ada yang kedua mutlak di setiap waktu-waktu. Adapun jenis yang pertama yang dia itu waktu-waktu sholat, sepakat para ulama disyariatkan takbir setelah sholat-sholat. Ya. Bahkan disebutkan sholat wajib, demikian juga sholat sunnah. Sepakat. Jadi kalau kita Idul Adha tanggal 10 namanya 11, 12, 13 setelah sholat-sholat wajib itu kita boleh untuk kemudian bertakbir. Sepakat itu. Dan itu adalah perbuatan para sahabat. Tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Tapi setelah sholat wajib, maka disunahkan kita apa? Semoga para sahabat dulu melakukan takbir. Ini setelah waktu sholat. Kemudian disebutkan kapan waktunya? Setelah kita menyebutkan tadi di waktu-waktu sholat kan, demikian. Demikian juga di waktu-waktu yang lain. Sekarang waktu-waktu yang lain, kapan itu mulainya? Mulainya kapan? Ketika Idul Adha. Kesimpulannya adalah apa? Anna awal waqtiha fi subhi yaumi Arafah. Hari Arafah tanggal 9 ketika mereka akan wukuf di Arafah, ya. Maka ketika subuh itu, ketika kita sholat subuh, hampir selesai sholat subuh itu, maka kita bertakbir itu. Gitu, ya. Dan itu adalah perbuatan para sahabat seperti Umar bin Khattab, ya, walaupun di situ diperbincangkan sanadnya. Tetapi di situ apa? Demikian para ulama. Ini jumhur ulama berpendapat seperti itu. Itu perbuatan Ali bin Abi Thalib, demikian juga Abdullah bin Mas'ud, demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sudah, ini sudah cukup. Yaitu apa? Ketika subuh tanggal 9 Arafah. Itu awalnya. Kemudian akhirnya kapan? Ya. Akhirnya adalah ketika apa? Ketika selesainya hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi tanggal 13 itu. Selesainya kapan itu? Setelah sholat asar. Akhirnya berarti apa? Sebelum matahari tenggelam. Iguru bisyams. Ya, sebelum matahari itu tenggelam. Tanggal 13 itu akhirnya. Jadi di waktu itu kita boleh bertakbir. Mulai tanggal 9 habis subuh kita bertakbir setelah sholat wajib. Demikian juga bahkan setelah sholat sunnah boleh kita bertakbir. Demikian juga yang selain dari waktu-waktu itu, ketika kita di pasar atau di jalan dan sebagainya boleh untuk kita bertakbir. Mulainya kapan? Tadi tanggal 9 waktu subuh. Demikian juga berakhir tanggal 13 sebelum matahari tenggelam. Gitu. Apakah orang yang safar juga bertakbir? Iya, ya umum. Itulah. Jadi dia safar atau tidak. Demikian juga bagaimana kalau dia sholat sendirian, ya? Apa bertakbir? Ya bertakbir. Mungkin perempuan yang dia itu tidak keluar namanya bertakbir boleh. Bagaimana perempuan? Bagaimana bentuk takbirnya? Disebutkan amma idza sholaina ma'a rijal, kalau dia sholat bersama dengan laki-laki, ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wala khilaf anna nisa yukabbirna ma'a rijal taba'an idza sholaina ma'ahum jamaah, walakin mar'ah tukhaffid sautuha. Perempuan merendahkan
Merendahkan apa? Suaranya. Sautaha, suaranya direndahkan kalau bersama dengan laki-laki. Apabila mereka munfaridat ini sendirian, ya, di jamaah sendiri umpamanya, maka disebutkan mereka bertakbir, ya, demikian. Kenapa? Karena syariat umum, ya, dia boleh mengeraskan karena bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Demikian. Tapi kalau bersama laki-laki tidak perlu dikeraskan. Demikian juga disunahkan untuk mengeraskan takbir ketika keluar menuju idain, ya, menuju tempat sholat id itu untuk dikeraskan. Itu ijma' para ulama. Lalu bagaimana bentuk takbir? Takbirnya bagaimana? Kesimpulannya Imam Ahmad beliau mengatakan rahimahullah taala bahwa wasi'un, bebas. Adapun asar dari para sahabat disebutkan di antaranya apa? Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd 2 kali. Itu apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, demikian juga Abdullah bin Umar. Ini Umar bin Khattab, walaupun sanadnya diperbincangkan, tapi itu adalah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini. Ada juga yang lainnya yang biasa kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, demikian. Tapi yang datang asar tadi 2. Dan Imam Ahmad mengatakan luas perkaranya. Ya, kalau yang kita lihat di sini yang memang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya. Hadis nomor 475. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih. Bahkan disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat yaumul Id rakaataini. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat hari Id 2 rakaat. Lam yusolli qablahuma wala ba'dahuma. Beliau tidak salat sebelumnya, demikian juga setelahnya, tidak ada salat sunnah. Ya, kharajahu sab'ah, dikeluarkan oleh yang 7. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian juga Imam Ahmad. Maka dari sini diambil pelajaran apa? Bahwa salat Id 2 rakaat, ya. Kemudian salat sunnah sebelum Id dan setelahnya, ya, adalah tidak ada. Bahwa itu adalah bid'ah, kan demikian. Kemudian disebutkan di sini ada permasalahan hukum mendengar khutbah. Hukum mendengar khutbah Id, bagaimana ini hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Setelah kita mengetahui khutbah sendiri itu adalah sunnah, hukum yang mendengar itu adalah sunnah. Di situ ada asar yang sering kita dengar, tapi itu adalah mursal sebenarnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis, tapi itu adalah mursal, bukan hadis yang sahih. Inna nakhtub, sesungguhnya kita berkhutbah, faman ahabba ayyajlis falyajlis, barang siapa yang ingin duduk hendaknya dia duduk mendengarkan. Waman ahabba ayyadhhab, kalau ingin untuk pergi falyadhhab, hendaknya pergi. Hadisnya dhaif. Tapi kesimpulannya adalah tidak wajib mendengarkan khutbah Id. Tapi afdalnya adalah apa? Afdalnya adalah mendengarkan. Oleh karena itu sebagian khalifah Bani Umayyah, karena isinya dalam khutbahnya itu mencerca Ahlul Bait, sehingga orang yang mendengarkan tidak mau mendengarkan, sehingga mereka melakukan cara bagaimana? Khutbah dulu baru Id. Ini khutbah dulu baru salat Id. Itu. Dan itu adalah bid'ah tadi. Jadi hukum mendengar khutbah sendiri itu adalah sunnah. Dengan apa khutbah itu diawali? Disebutkan itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmaduhu dan sebagainya. Kemudian berikutnya hadis nomor 476. Ini tentang masalah adzan dan iqamat. Wa anhu, masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Imam Bukhari. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, beliau salat Id bila adzan wala iqamah, tidak ada adzan, tidak ada iqamat, tidak ada. Ya, tidak ada yang mengatakan adzan demikian juga iqamat, tidak ada. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa asluhu fil Bukhari, asalnya dalam Sahih Bukhari. Ya. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa adzan sebelum salat Id, demikian juga iqamat itu adalah bid'ah. Tidak ada adzan, demikian juga iqamat.
Kemudian hadis nomor 477. Wa Nabi Sa'id, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, di sini dhaif. Di situ ada Abdullah bin Muhammad ibni Aqil, terjadi perselisihan. Rawi ini yang benar adalah dhaif. Ya, ini perselisihan yang dahsyat para ulama tentang Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini. Hadisnya pun banyak dalam Bulughul Maram. Ya, hadisnya dhaif. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusolli qabla al-id syai'an. Beliau tidak salat Id sesuatu pun, tidak melakukan salat Id sebelum Id. Ini tidak melakukan salat sebelum salat Id. Fa idza raja'a, kalau kembali dari salat Id ila manzilihi, ke rumahnya, salat rakaat ini, salat 2 rakaat. Rawi Ibnu Majah bi isnadin hasan. Semua Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, tapi kita sebutkan bahwa tadi ada rawi yang yaitu dhaif. Lalu bagaimana? Berarti tidak ada di situ salat sunnah setelah salat Id. Kalaulah itu adalah sahih, ya, karena rawi yang tadi diperselisihkan, para ulama menggiring kepada makna apa? Kepada makna salat sunnah, yaitu duha. Sebagian demikian mengatakan. Baik, di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.